Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi sadatil hunafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Baitur Rahman, segenap jajaran pengurus dan jamaah, kemudian hadir tengah kita Pak Ketua Ustaz Haji Fakhruddin, kemudian imam kita Ustaz Jondi Mukhtar Al-Hafidh. Mudah-mudahan semua yang hadir yang tidak pecah sikok-sikok, kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kemarin sudah memperingati hari kemerdekaan kita. Kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-79. Kata Imam Syafi'i, ini kata-kata yang bagus dari beliau. Kata beliau, wal abdu hurrun idza qani'. Wal abdu hurrun idza qani'. Wal hurru abdun idza tami'. Kata Imam Syafi'i. Jadi seorang hamba, budak itu, maka dia menjadi orang yang merdeka bila dia orang yang qanaah, bersyukur, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi sebaliknya, seorang yang merdeka, maka dia turun menjadi seorang budak, seorang hamba. Wal abdu wal hurru abdun. Orang yang merdeka bisa turun kualitasnya menjadi budak, hamba saya, idza tami', kalau dia menjadi orang yang rakus, ya. Karena rakus ini yang menyebabkan seseorang tidak akan pernah berhenti untuk menjadikan dia melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal rakus. Rakus yang diperbolehkan itu rakus penuntut ilmu ini lah. Rakus penuntut ilmu. Ini yang tidak pernah merasa bahwa ilmu dia ini tidak lebih tinggi dari yang lain. Ini rakus yang seperti ini yang diajarkan. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang rakus dalam ilmu. Senantiasa majelis-majelis ta'lim ini bagian daripada ladang kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk kajian kita. Kita sudah sampai kepada surah Al-Baqarah ayat 256, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا إكراه في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Surah Al-Baqarah ayat 256. Bapak Ibu, dikatakan bahwa ai la takrahu ahadan 'ala ad-dukhuli fi dinil Islam. Tidak ada paksaan, tidak boleh kita maksa wong lain untuk masuk kepada agama Islam. Fa innahu wadih hablu dalailih wa baranih. Sebab kenapa? Islam ini sudah jelas kebenarannya, sudah jelas keagungannya, sudah jelas kemuliaannya. Kalau sudah jelas, kita tidak perlu maksa. Karena sudah jelas. Tapi yang ini ngelak maksa ini biasanya tidak jelas, kan? Datang ke rumah, nyuruh kita apa namanya, ini Pak, melok kami Pak, melok kami. Tidak jelas kadang, kan? Maksa. Kalau sudah jelas, tidak usah paksa kami masuk dewek. Kalau sudah jelas, maka di sini dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah terang, sudah jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang tidak lurus, mana jalan yang sesat.
Kemudian dikatakan faman yakfur bit-taghut. Siapa yang ingkar kepada taghut. Taghut itu kata ulama Dajjal, iblis, syaitan, orang-orang yang menyesatkanmu. Dikatakan juga orang-orang yang menyesatkanmu. Siapa yang ingkar kepada mereka wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia sudah telah memegang teguh terhadap gantungan tali Allah. Lan fisama laha, dia tidak akan terlepas, dia tidak akan jatuh, ya, dia tidak akan terputus. Gantungan Allah itu, tali Allah itu akan selalu kuat, tidak akan putus. Gantungan Allah itu kuat, tidak akan putus. Cuma kita yang berlepas, maka dia menjadi jatuh. Jadi tali Allah itu kuat sebenarnya kan. Kalau kita berpegang teguh, tidak lepas kita. Cuma kadang-kadang manusia yang berlepas dari talinya Allah, sehingga dia jatuh. Ini yang masuk dalam ayat ini. Sebenarnya kita ini sudah terang, sudah tahu ini baik, ini buruk. Lalu kita kalau sudah tahu, maka disuruh berpegang kepada yang baik itu. Hanya saja kadang kita tidak kuat megangnya. Ngapa? Tadi at-taghut, ada godaannya, ada rongrongannya, ada intimidasinya, ada cobaannya, sehingga menyebabkan kita menjadi orang yang berlepas dari agamanya Allah. Maka al-urwatul wuthqa ini kata ulama bisa jadi Al-Quran, bisa jadi Islam. Al-urwatul wuthqa ini Islam, Al-Quran. Sebab siapa yang berpegang dengan Islam, berpegang dengan Al-Quran, maka sudah kokohlah dia. Cuma kadang-kadang kita yang menghindar dari Quran, kita yang menghindar dari ajaran Al-Quran. Macam itu kayak. Maka tak kata yang bisa orang yang memasukkan Quran. Tak baca tak. Siapapun tak bisa masuk Quran. Nambah-nambahi, ngurang-ngurangi, tak baca. Tetapi yang baca mereka lakukan menjauhkan kita dari Quran. Sebenarnya kan banyak game sekarang Ustaz ya. Banyak game, banyak apa namanya itu. Kalau di HP ini kan banyak kan sekarang segala macam menu-menu segala apa. Ya. Semakin banyak itu sebenarnya membuat kita akhirnya lalai dengan Quran, lalai dengan membaca, lalai dengan belajar. Kenapa? Karena tujuan mereka seperti itu. Mereka tidak akan bisa merusak Quran, tidak akan bisa mengurangi, menambahi, ngacau isi Quran, tidak baca. Tapi yang baca dilakukan membuat orang yang keluar dari Al-Quran, jauh dari Quran. Sama seperti Dajjal. Dikatakan dalam hadis, sahih hadisnya, Dajjal itu tidak baca masuk Mekah Madinah. Hanya 2 kota yang tidak baca dia masuk, kaget. Di akhir zaman kaget. Tidak kebaca dia masuk. Kalau negara-negara lain, wilayah sudah baca dia masuk. Begitu dia masuk, pasti itu pengaruh. Karena Dajjal itu bisa melakukan sesuatu yang dianggap keramat kan. Wahai sama amtiri, wahai sama imtiri, wahai langit, hujanlah, hujan. Wahai ardi umbuti, wahai bumi tanah, tumbuhlah pohon, tumbuh pohon. Dia langsung percaya kan, nengok keajaiban itu. Dia udah percaya. Belum lagi orang-orangnya. Siapa yang tidak beriman, maka orang ini akan dilakukan penyiksaan, orang ini akan bahkan dibunuh. Banyak yang akhir zaman kan terpengaruh. Hanya 2 kota, kota Mekah, kota Madinah. Tapi kata hadis itu, ternyata walaupun dia tidak baca masuk, ternyata malaikat yang apa namanya? Kalau kita ada acara pengantin itu apa nih ya? Pagar ada kan? Pagar betul, siapa yang nyebutnya itu? Pagar apa sih? Yang kalau pengantin itu apa namanya? Nah, kira-kira malaikat itu itu nah, kira-kira malaikat itu ngadang sehingga ada cak masuk. Nah, itu ini. Kira-kira macam itu. Kan tidak kejiwaan sih, malaikat itu tidak kejiwaan. Cuma saking kuatnya apa namanya tempat itu sehingga ada cak masuk. Tapi kata hadis, ternyata walaupun Dajjal baca masuk, orang-orang yang berdosa, yang maksiat di situ, mereka dewa yang keluar.
Nah, jadi kan ada orang yang maksiat, yang berdosa dalam itu ada kan, walaupun kita yakin di situ orang baik galau, tapi ada orang yang maksiat, ada orang mereka ada yang keluar, yang mereka itu menghampiri dan mulai bergabung kepada Dajjal. Kalau Dajjal nggak masuk, tidak baca, tapi orang yang ada yang keluar. Nah, jadi petunjuk Allah itu seperti itu ya. Hidayah Allah itu seperti itu. Kadang-kadang orang yang tidak mendapatkan itu, mereka dewa yang keluar. Nah, kembali kepada ayat ini, sebenarnya ayat ini Bapak Ibu, 14 abad yang lalu menunjuk tahu, yang paling toleransi itu agama Islam. Yang paling toleransi itu agama Islam. Jadi sebenarnya tidak usah diajarin lagi kita ini toleransi. Ya? Kenapa? Karena kita sudah sangat toleransi. Dulu zaman ketika terjadi peperangan, Nabi pernah tidak melok perang, tapi walaupun tidak melok perang, seakan-akan Rasulullah ada di situ, karena ini salah satu mukjizat Nabi. Nabi pernah ketika para tentara itu kewalahan, mereka terdengar suara Nabi. Kata Nabi, berlindung di situ, di balik bukit. Mereka seperti dengar suara Rasul, berlindung di situ. Padahal Nabi tidak ikut waktu itu. Salah satu bentuk lain dari kemujizatan Nabi. Kata Nabi, walaupun perang, Nabi ngomong, walaupun perang, jangan kamu bunuh anak-anak, jangan kamu hancurkan tempat penyembahan mereka, jangan kamu bunuh orang-orang tua lansia mereka. Kata Nabi, padahal perang, tapi jangan bunuh anak-anak kecil, jangan bunuh perempuan-perempuan, jangan bunuh wanita hamil. Kata Nabi itu, jangan bunuh orang-orang tua lansia, jangan bunuh tempat-tempat peribadatan mereka. Kalau sekarang Allah, ya enggak? Palestina tuh, masjid kita lagi, masjid Istiqlal yang kita dirikannya susah payah itu kan, yang didirikan oleh dana dari Indonesia. Kata Pak Haji Marzuki waktu kami takziah, dia datang ke peresmian itu tuh ya, di masjid itu, megah Istiqlal itu. Oh, sekarang hancur, dibom oleh langsung ya. Jadi ini sebenarnya tidak boleh menghancurkan itu. Maka dulu ketika Palestina dikuasai oleh umat Islam pada masa Umar bin Khattab. Jadi 2 kali Pak sudah pernah dikuasai, cuma masih diambil alih itulah oleh mereka. Pertama pada masa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. 2 masa ini yang Palestina itu dalam kuasa Islam. Pada masa Umar bin Khattab, waktu itu kata pimpinan mereka, aku nak menunjukkan kunci gerbang Yerusalem ini kepada pemimpin tertinggi dari umat Islam. Kata panglima perang, oh berarti bukan aku, karena yang paling tertinggi itu kami khalifah. Terpaksalah ngirim surat khalifah. Padahal jarak dari Syam ke Madinah jauh. Ngedeng Syam dulu, dari Syam ke Madinah itu jauh. Pergilah Umar bin Khattab mengirim suratnya, karena dia pemimpin paling tinggi, khalifah yang kedua. Waktu itu ada cerita lucu, Umar ini berdua baik dengan ajudannya, tidak ngajak banyak tidak banyak ngajak pas pampres ini, tidak banyak ngajak berdua baik dengan tidak banyak ngajak pasukan, berdua baik. Malah kata Umar, kita gantian, bahasa kita ini naik kuda ini gantian, sekilo aku, sekilo kamu. Oh biarlah khalifah, pacaklah kuda, megang apa namanya itu, kekang tali kuda nih. Khalifah naik, oh udah kita gantian. Sekilo kamu naik kuda, sekilo aku. Kamu naik, aku yang nonton apa namanya talinya. Kamu naik, aku nonton. Aku naik, kamu yang nonton. Begitu sampai di apa namanya di Palestina itu, giliran khalifah ini yang nonton. Gemeter anunya, apa namanya ajudan ini. Nah sudah sampai kita nih, biarlah aku, udah pacak gilirannya, giliran kamu turun, giliran kamu yang naik, aku yang turun. Sehingga yang disambut tuh yang di puncak kuda itu, ini khalifah, kata Umar ini. Ya, memang Umar bin Khattab terbiasa kayak itu kan. Dulu kan pernah kejadian juga ketika ada orang datang dari Persia, utusan raja datang nak nemui Khalifah Umar bin Khattab, terjenguklah dia orang tidur di bawah pohon,
nanya, aku nak ketemu dengan khalifah katanya. Ngapo katanya? Di mana istananya? Dia tidak ada istana, ada istana. Dia pasukannya adalah kaum muslimin. Dia tidak ada pasukan. Dia mau macam itu. Istananya tidak ada. Dia cuma di bawah pohon. Alah kau ini terdengar hebatnya Islamnya, kekuasaannya sampai di dunia terkenal, tapi kok rajanya cak itu. Kalau begitu tunjukkan apa di mana? Inilah depan kamu. Terkejut orang yang sangat yang leleng di bawah pohon tak ada rupanya. Khalifah Umar. Memang terbiasa cak itu, Mas. Nah, yang ini saya sampaikan, ketika Umar datang ke Palestina waktu itu, ditaklukkan zaman Umar itu, ternyata gereja-gereja di situ tidak dihancurkan. Apa buktinya? Buktinya ketika waktu Zuhur masuk, ya, Umar nak sholat, kata rahib waktu itu, sholatlah di tempat kami, sholatlah di tempat kami, di gereja dia, di tempat peribadatan dia, sholatlah di tempat mihrab dia, jangan di luar ini. Ngapo di sini panas, tanahnya kurang bagus, kira-kira macam itu. Tempat kami sejuk, dingin, dalam gereja. Tapi Umar tidak galak. Biarlah aku di sini, kata Umar. Yang cikal bakal untuk jadi Masjid Aqsa itu, biarlah aku di sini, sholatnya di luar, tidak usah. Jadi bukti berarti saat penaklukan Yerusalem waktu itu, gereja-gereja masih utuh, masih anak-anak masih banyak. Jadi walaupun perang, Islam ini sudah ada ininya, jadi ada semacam SOP-nya. Jadi kata ulama kita saat ini, tidak usah lagi diajari toleransi. Maka Islam ini sudah sangat toleransi. La ikraha fid din, tidak ada paksaan pada agama. Cuma, ini Bapak Ibu, untuk masuk Islam tidak ada paksaan. Tetapi begitu sudah masuk, maka kita ada namanya hukum taklif. Orang itu menjadi mukallaf. Kalau dia baru masuk Islam, wongnya mu'allaf, amaliyah dia mukallaf. Apa itu? Orang yang harus melaksanakan ajaran agama. Jadi kalau dia sudah masuk, tidak boleh bebas lagi kayak itu. Sebelum dia masuk, tidak usah dipaksa. Kalau sebelum dia masuk Islam, tidak boleh dipaksa. Tapi begitu sudah masuk, maka dia harus melaksanakan ajaran agama. Nah, jangan dulu itu mulu. Jangan tentang masuk dibiarkan tidak melaksanakan ajaran agama, tidak boleh. Tapi sebelum masuk, tidak boleh paksa. Oh, nak masuk payu, tidak payu, terserah. Tapi begitu dia masuk Islam, dia harus melaksanakan ajaran agama, harus menjadi orang yang membuat citra yang baik bagi agama. Kata ulama, orang-orang Nasrani, Yahudi, orang-orang non-Muslim itu mereka tidak baca Quran, dia tidak baca hadis. Tapi yang dia baca apa? Amalmu. Yang dia baca apa? Akhlakmu. Yang dia baca apa? Perilakumu. Mereka tidak baca ayat, tidak baca hadis. Mereka tidak baca kitab-kitab. Tidak baca, dia baca. Tapi yang dia baca apa? Amal kita, akhlak kita, perilaku kita. Itulah yang mereka baca. Maka jadikan diri kita sebagai seorang muslim yang mengangkat citra agama Islam. Kenapa? Karena ini amal kita, ini perilaku kita. Itulah kenapa sekarang ini di Inggris banyak sekarang ini masjid yang gereja yang dibeli di London itu gereja sudah banyak dibeli sekarang oleh kaum muslimin. Kosong, tidak atur lagi ini. Sudah banyak yang masuk Islam ini banyak sekarang, Dan efek daripada Palestina yang dizalimi, banyak akhirnya orang-orang yang menjadi sangat luar biasa menjadi peduli, mereka merasa simpati, banyak yang masuk Islam. Nah, jadi akhlak mereka itu sangat luar biasa. Tidak ada satupun yang kekerasan. Adapun kalau kekerasan itu pasti itu dengan alasan yang lain. Tidak kata alasan kecuali pasti itu ada penyebab lain. Kalaupun kekerasan. Saya baca lucu tuh. Saya baca di Amerika ada salah satu tokoh tulisannya cak ini. Orang Islam saking bencinya tidak boleh belanja makanan di sini.
Ada salah satu toko, tidak boleh belanja makanan di sini. Ini kan toko yang yang lainnya kata tulisannya itu, cuma saking bencinya yang punya apa, yang punya kafe toko tuh, tidak boleh belanja di sini, tidak boleh. Tidak apa yang masuk, yang ada tulisan tadi. Tiba-tiba ada 3 orang yang masuk, badan kekar kalau masuk, lalu mereka masuk, pegawainya, sapamnya, tidak berani mengusir orang 3 ekor ini. Orang 3 ekor ini tidak belanja, tidak. Sebagaimana ini tadi. Ketika itu dia masuk, lalu mereka menggelar sajadah, mereka salat zuhur di situ bertiga. Rupanya 3 ekor ini Mike Tyson dan kawan-kawan. Pantas takut. Pantas takut. Mike Tyson dan 2 ekor kawannya. Mereka salat berjamaah bertiga di apa namanya? Di toko yang ada bacaan orang Islam tidak boleh makan belanja di sini. Saking ini, saking apa itu bencinya mereka. Tapi tidak seperti itu dengan yang lain. Maka kemenangan kita adalah dengan akhlak kita. Itulah hebatnya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang banyak dipelajari pri kehidupannya, dimuliakan. Kenapa? Karena sangat luar biasa akhlak Nabi. Hingga sekarang ini Islam itu makin bertambah, Pak. Di Eropa itu Islam semakin bertambah. Biasanya kalau uang yang masuk Islam, uang pinter itu biasanya, uang yang masuk Islam itu pinter. Dia meliti dulu, ini satu orang di Kanwil, satu orang masuk Islam. Sebelumnya bukan agama Islam, masuk Islam. Alhamdulillah. Terkejut kan, dia masuk Islam. Akhirnya dia pindah ke Kuala. Sebab kalau masih di tempat kerja yang lama kan bukan di ruangan agama dia kan, sekarang sudah keluar. Akhirnya dia pindah ke Kuala karena sudah masuk Islam. Nah ini kan yang biasanya pinter biasanya kalau uang yang masuk Islam itu. Kenapa? Dia teliti dulu, dia belajar dulu, dia jenguk dulu, dan baru akhirnya dia masuk Islam. Biasanya dia seperti itu biasanya. Ada peluang kita. Nah ini kalau kita yang masuk biasanya ini ya karena kesulitan ekonomi, karena apa? Biasanya seperti itu. Tapi kalau orang yang masuk Islam, dia sudah belajar sebelumnya, dia neliti sebelumnya, dia memahami sebelumnya, sehingga dia betul-betul memahami Islam itu luar biasa, maka dia masuk Islam. Jadi ini ya, sudah jam 6:05, yang nak bertanya kalian persilakan. Kita satu ayat saja, surah Al-Baqarah 256, tentang ayat ini, tentang betapa Islam mengajarkan toleransi. Tidak ada paksaan menurut agama, tetapi kalau sudah masuk agama, maka orang harus beramal, melaksanakan ajaran agama. Sama dengan ngaji. Bapak Ibu ngaji itu belajarnya fardu kifayah. Belajar ngaji itu fardu kifayah. Belajar ngaji, ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi pada saat ngaji, maka mengamalkan tajwid fardu ain. Jadi ketika belajar tadi itu fardu kifayah belajar tajwidnya. Tapi pada saat dia ngaji, maka dia harus mengamalkan sesuai dengan ilmu tajwid. Pada saat dia ngaji, pada saat dia belajarnya itu fardu kifayah. Tapi pada saat dia ngaji, menerapkan, maka dia harus sesuai dengan ilmu tajwid. Saat itu berubah menjadi fardu ain. Masuk Islam tidak ada paksaan, tidak boleh masuk. Tapi begitu tidak masuk, maka orang ini harus menjaga nama baik agama Islam. Orang ini harus beramal dengan syariat agama Islam. Orang ini harus berpegang teguh dengan ajaran agama. Tidak ada, walaupun ada kata-kata untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuanmu. Mastata'tum. Walaupun ada kata-kata mastata'tum. Buktinya rukun Islam yang kelima itu haji. Ada kata-kata bagi orang yang mampu, ya. Ada kata-kata manis tato'a ilaihi sabila. Kan Islam itu kan syahadat, enggak, sholat, puasa, zakat, kemudian haji, ya. Rukun 5. Nah, yang kelima ini dikatakan dalam Al-Quran manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah di sana. Ini yang dapat kami sampaikan. Yang nak bertanya kami persilakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Yang nak bertanya kami silakan.
Ada? Silakan yang nak bertanya. Apa nak lomba tadi? Ya, tidak apa-apa kan, merayakan hari kemerdekaan kan. Ini orang-orang Palestina saja merayakan kemerdekaan kita. Padahal dia siap-siap digempur, dia tidak tahu kapan datangnya bom segala, merayakan, pakai bendera merah putih segala apa. Mereka membuat dewek akun untuk mengucapkan selamat ini. Merayakan, tidak apa-apa merayakan. Tetapi yang paling baik adalah bagaimana kita memahami makna daripada kemerdekaan itu. Seperti itu ya. Jika ada orang yang berbuat zalim terhadap orang lain, maka orang itu sudah menghilangkan hak kemerdekaan bagi orang lain. Kalau ada orang yang mengintimidasi terhadap orang lain, maka orang itu yang mengintimidasi itu menghilangkan hak kemerdekaan bagi orang lain. Sehingga kemerdekaan itu tidak ada penganiayaan, tidak ada kezaliman, tidak ada intimidasi terhadap orang lain. Dalam hal agama tidak boleh memaksakan, tidak boleh membuat agama ini menjadi bahan-bahan yang diperolok-olok dan dipermainkan. Saya kira ini, Ustaz, ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan ya. Saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal soleh kita kepadanya. Pesan dari sebelum saya akhiri ya, ini pesan yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu dikatakan bahwa pada masa itu dia terlihat ada seorang kakek tua yang nanam pohon kurma. Lalu kata Khalifah ini, wahai kakek tua, untuk apa kamu nanam pohon ini? Untuk apa? Kamu tidak akan mungkin bisa merasakannya. Buah ini, pohon ini berbuah, kamulah mati. Kamulah sudah tua rentanian, masih nanam untuk apa? Kamu tidak bisa nikmatinya. Ngapa? Ya karena pasti berbuah, kamulah mati, kamulah tua. Apa jawab kakek tua ini? Qad gharasu hatta akalna wa innana lanaghrasu hatta ya'kulna ba'dana. Malah dengan itu, orang-orang tua dulu nanam sehingga kami bisa merasakan hasil tanamannya. Maka sekarang aku nak bertanam agar orang-orang setelahku, generasi setelahku, mereka pun merasakan kebahagiaan menikmatinya. Jadi nanam untuk dinikmati oleh orang yang lain. Orang yang tua dulu bertanam sehingga kita merasakannya. Maka sekarang aku pun ingin bertanam agar orang lain pun setelah aku merasakan kebahagiaannya. Jadi jangan meninggalkan saro, maksudnya jangan nyaro itu. Sepeninggal kita jangan saro gara-gara kita. Kira-kira seperti itu. Kalau pacak orang-orang itu bisa bermanfaat dengan gara-gara amal kita, kehadiran kita. Inilah yang dapat kami sampaikan. Demikianlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hamdana bihamdika wa jasta'alim wa dafa'ana al-ghala bihurmati ma yasta'alim warhamna wa iyana bil khair bihurmati ma yasta'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.